baca gitu ya, terutama juga di, ya beberapa daerah di Jakarta, beberapa daerah di Indonesia juga ada, ya fenomena-fenomena alam yang juga cukup membuat kita jadi kayak, aduh deg-degan nih, Ah, seperti kemarin juga iya. diberitakan sama Detikam juga ada banjir di Bali gitu Ada ya. banjir bandang. Betul, Jadi ada nggak angin besar cuma juga. ikan doang yang bandang. Bandeng. Bandeng. Hidung gua bandeng. Bindeng. Aku Kit nanti pulangnya ke Bandung. Bandung. Kenapa Kenapa disebutin? disebutin Bandungnya? Nggak jadi lucu. Tapi ini salah Ini satu nggak lucu tapi ya? fenomena yang juga menurut aku juga cukup, mengerikan gitu Haha. ya. Walaupun sebetulnya di sisi lain juga jadi satu bentuk atau satu bentuk, mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sana juga, yang kita juga perlu tahu apa yang sebetulnya terjadi di sana dan update-nya ada seperti apa gitu ya. Karena ada, apa ya, pergeseran posisi tanah gitu ya di Trenggalek seperti Posisi. kan katanya kamu yang bilang nggak lucu, tapi kayak kamu yang Ya, ketawa-ketawa. ya udah, mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan tidak lucu ya oleh Mbak Betul. Mira. Mbak Mira, kesayangan kita semua dari Detik Jatim. Selamat sore. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore teman-teman. Selamat Edo, sore. selamat sore teman-teman semua. Gimana di sana katanya hujan deras ya? Aduh, Waduh bukan Sampai lagi. ke kantor. ini Bukan lagi. hujannya bahkan sampai bikin kita -7 sekarang suhunya. Sedingin Kalau itu. di Surabaya malah lagi panas hari ini tuh. Oh ya? Padahal kemarin hujan deras juga kita. Iya. Oh, berarti di hari ini Mbak Mira lagi di Surabaya. Tapi akan Surabaya. Baik, tapi akan menceritakan atau mungkin memberi tahu apa yang sebetulnya terjadi sama teman-teman di Trenggalek ya. Boleh diceritakan dulu dong Mbak Mira, sebetulnya ada apa, posisinya di mana, bagian mana Trenggaleknya, tentang ya kondisi alam yang terjadi di sana gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi betul sekali seperti yang bisa kita baca ya di Detik Jatim kalau ada peristiwa tanah bergerak di daerah Kabupaten Trenggalek. Nah, jadi peristiwa tanah bergerak ini pertama kali dilaporkan oleh reporter kami di Trenggalek itu pada Senin 16 Desember 2024. Jadi diberitakan karena ada hujan deras yang terjadi dalam kurun waktu 2 hari terakhir memicu sejumlah bencana alam di Trenggalek. Nah, satunya yang cukup langka tapi memang bisa menyebabkan fatalitas yang cukup tinggi adalah fenomena tanah bergerak. Nah, ini terjadi tepatnya di Kecamatan Suruh, dan ini kemudian menyebabkan sejumlah warga juga mengungsi gitu. Nah, Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Septanus Triadi Atmono mengatakan pada kami gitu di Detik Jatim bahwa tanah bergerak ini terjadi tepatnya di Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh. Nah, retakan tanah itu terjadi secara sporadis. Jadi ada yang di rumah warga, ada yang di halaman, ada yang bahkan di jalan kampung gitu. Nah, bahkan di beberapa wilayah retakan tanah ini kemudian memicu longsor dan ambles gitu loh. Jadi ada misalnya ditemukan rumah warga yang kondisi sebelahnya tuh udah ambles. Kamu bisa bayangin nggak Kak Edo sama Kak Ezia kalau misalnya rumah kamu nih dapurnya tapi udah ambles gitu kan? Sangat mengerikan kan? Sementara kan harusnya rumah itu jadi tempat yang aman gitu loh. Makanya itu agak ada gambaran yang sangat mengerikan gitu. Nah, dari hasil peninjauan BPBD Trenggalek awalnya di 16 Desember itu ada 12 unit tempat yang terdampak, terdiri dari 11 rumah dan 1 musola. 17 Desember kemudian lokasi ini juga ditinjau langsung oleh Kapolres Trenggalek. Nah, usai kunjungan ia menjelaskan pergerakan tanah ternyata masih terjadi. Jadi memang kayak tiba-tiba ada yang bergerak di sebelah sini, tiba-tiba ada yang bergerak di sebelah sini gitu. Dan akibatnya infrastruktur jalan kampung banyak yang retak dan patah. Nah, hanya itu juga sejumlah rumah warga kembali ditemukan banyak retakan-retakan dan bahkan ada yang akibat tanahnya retaknya di daerah fondasi jadi rumahnya miring gitu. Nah, lalu kemudian pada 18 Desember ini yang kemudian memicu bencana yang lebih besar. Jadi tadinya hanya retakan-retakan walaupun nggak hanya ya, tadinya menyebabkan retakan-retakan gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada longsor yang cukup besar gitu dan kemudian menyebabkan warga kemudian dievakuasi. Nah, kepala desa setempat, Kepala Desa Ngrandu namanya Suparni mengatakan tanah longsor terakhir terjadi di sisi barat dan sisi utara pada Selasa sore dengan luasan mencapai lebih dari 5 hektar. Pergerakan tanah tersebut membuat kerusakan masif di seluruh perbukitan di Dusun Depok, Desa Ngrandu. Tanah dan bangunan di kawasan perkampungan mengalami retakan yang cukup besar gitu. Nah,
Jadi per Rabu 18 Desember 2024, korban tanah gerak ini bertambah menjadi 38 rumah yang kemudian juga berdampak pada 119 jiwa gitu Kak Edo. Nah ini kalau bisa teman-teman lihat, ini adalah video dari teman-teman kami di Trenggalek itu sedang memperlihatkan bahwa warga sedang mengungsi, warga juga diungsikan oleh teman-teman Kapolres dan unsur Forkopimda, dan tidak cuma warga juga yang diungsikan tapi juga harta bendanya, karena memang kawasan desa warga yang terdampak tanah gerak ini memang sudah dianggap sangat rawan gitu. Jadi diminta untuk dikosongkan dan warga kemudian dibawa ke tempat yang aman gitu. Untuk korbannya sendiri ada yang sempat luka-luka atau mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya, Mbak Mira? Untungnya luckily belum ada laporan itu ya Kak Edo. Oke. Jadi laporannya masih rumah rusak, rumahnya, tanahnya tidak jalan kampungnya rusak, tidak bisa dilewati. Ada juga di satu daerah di kecamatan yang lain, tapi itu ada akses jalannya yang longsor, sehingga akses jalan utama di desa longsor, sehingga ada 9 rumah kalau tidak salah yang kemudian jalan aksesnya putus. Ada jalan akses satu lagi yang tapi kondisinya sangat curam dan licin sehingga sangat berbahaya dilalui apalagi saat musim hujan seperti saat ini gitu. Iya. Apakah ini sebetulnya satu fenomena alam yang sebelumnya pernah terjadi juga di Trenggalek atau mungkin daerah sekitarnya, atau mungkin ini terjadi untuk pertama kalinya, Kak Mira? Oke, dari hasil riset kami, tadi aku juga dibantuin sama teman-teman risetnya bahwa pernah terjadi juga di tahun 2016. Saat itu ada 2 dusun, namanya Dusun Kerajaan dan Dusun Dulur, yang mengalami retakan-retakan tanah serupa gitu. Lebar retakan mencapai 30 cm dengan kedalaman 2 meter. Ada 19 rumah plus 1 musola juga yang rusak. Total ada 50 hektar tanah retak, terdiri dari 30 hektar perkampungan dan 20 hektar perkarangan dan sawah. Nah, kalau dari kejadian tahun 2016 itu, dari analisa PVMBG sendiri ada 4 faktor yang menjadi penyebab tanah retak di Trenggalek. Pertama, sifat fisik tanah pelapukan yang tebal. Kedua, tanahnya bersifat gembur. Ketiga, tanahnya mudah menyerap air sehingga tanah menjadi jenuh saat hujan mengguyur dan terus-menerus. Yang akhirnya tanah bergerak. Keempat, kondisinya juga karena lereng terjal. Kan tadi bisa kita lihat ya, yang video yang longsor tadi itu kan, nah ini lihat nih. Memang elevasi tanahnya itu agak sangat miring kan. Jadi ini juga yang merupakan salah satu faktor terjadinya tanah bergerak itu, Kak Edo sama Kak Eza. Oke, adakah warga yang masih bertahan di sekitar lokasi ini, Mbak Mira, dan kemudian apa imbauan dari BPBD mungkin atau otoritas terkait untuk warga yang masih ada di sekitar kawasan? Oke, nah sebenarnya pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sudah mengungsikan warga ya. Tadi kepala desanya sendiri kemudian mengambil langkah untuk evakuasi seluruh warganya beserta alat beserta seluruh harta bendanya. Makanya tadi kita bisa lihat kalau ada yang bawa kulkas, ada yang bawa pintu, karena memang kondisi di perkampungan tempat asal mereka sudah dianggap sangat berbahaya gitu. Nah, tadi ada 119 warga desa yang terdampak begitu ya. Ada yang sebagian mengungsi di titik-titik pengungsian yang sudah disiapkan pemerintah setempat. Tapi ada juga yang disebutkan mengungsi di tempat kerabatnya. Pemerintah dan warga terdampak tadi itu juga udah pindah ke lokasi pengungsian yang kedua, karena lokasi pengungsian yang pertama dianggap tidak lagi aman, terus kemudian warga dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Selain itu di masa saat ini diumumkan sebagai masa tanggap darurat, di mana pemerintah menyediakan pengungsian, dapur umum, juga fasilitas kesehatan untuk para warga terdampak. Sampai pintu-pintu juga dibawa ya? Kayaknya itu kan harta benda, Kak. Iya sih. Craft gitu kayaknya ya, berharga juga. Tapi Kak Mira untuk mahal tahu. Iya sih, aku belum pernah ngoleksi pintu Iya, anyway. belum pernah punya customize pintu customize. Kak Mira, aku pengen tahu sebetulnya titik-titik yang dijadikan tempat untuk mereka mengungsi itu apakah itu lahan kosong atau mungkin juga rumah-rumah warga juga atau bagaimana? Karena tadi ada beberapa Kalau titik dari ya. Oke, kalau dari video yang dikirimkan teman-teman di lapangan ya, ada beberapa rumah warga yang kemudian difungsikan untuk pengungsian para keluarga terdampak ini. Tapi kalau misalnya di tanah lapang kita belum dapat gambarnya sih ya Kak ya. Kalau misalnya dari gambar-gambar yang dikirimkan memang kayak di rumah-rumah warga gitu ya, para warga ini mengungsi. Cuman memang ada dapur umum juga yang disediakan, terus juga tadi balik lagi ada fasilitas kesehatan yang disediakan gitu.
Nah, kalau untuk para unsur Forkopimda sendiri memang sudah bergerak karena memang fenomena ini kan walaupun terdengarnya kecil ya 119 warga begitu, tapi sebenarnya mereka tuh rumahnya beneran tidak bisa ditinggali lagi gitu. Kalau banjir kan masih bisa ditunggu surut terus bisa kembali lagi walaupun harus bersih-bersih. Kalau ini kan memang tanahnya sendiri sudah tidak lagi dianggap aman untuk ditinggali. Makanya kemudian warga disuruh cepat-cepat minggir dan cepat-cepat diungsikan ke tempat yang aman. Kalau dari cerita warga juga, jadi awalnya mereka itu hujan deras dulu selama berhari-hari gitu, terus tiba-tiba mereka lihat ada retakan-retakan di rumah, di halaman gitu, yang kemudian akhirnya mereka awalnya melarikan diri dulu, belum membawa harta benda. Baru setelah kemudian dirasa aman, ada kemudian beberapa yang kembali lagi untuk mengambil harta bendanya dan dibantu oleh unsur BPBD maupun unsur Polda dan oknum dan para TNI setempat. Iya, iya. Kalau berarti terakhir nih, Kamira, udah ada estimasi atau proyeksi dari BPBD atau mungkin pemerintah daerah setempat, apakah nanti mereka akan kembali lagi ke daerah tersebut untuk tempat tinggalnya atau seperti apa kira-kira resolusinya? Nah, kalau dari pemerintah Trenggalek sendiri sekarang sudah menyiapkan skenario untuk relokasi terhadap 119 warga desa Ngeranduk, Kecamatan Suruh yang terdampak bencana tanah bergerak ini. Nah, hal ini juga langsung diinstruksikan oleh Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, yang mengatakan bahwa proses relokasi dibutuhkan agar warga bisa kembali merasa aman dan bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari juga dengan aman gitu. Pihaknya sudah meminta untuk aparat desa mencari lahan relokasi yang dianggap ideal, juga dianggap aman sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Nah, pihaknya juga menghimbau bahwa jika warga memiliki lahan sendiri yang dianggap aman, nanti pemerintah yang akan membantu membangunkan rumahnya hingga selesai begitu, Kak Edo sama Kak Iza. Jadi memang dianggap lokasi ini sudah tidak lagi aman ya, jadi pemerintah kemudian menyediakan opsi relokasi. Tapi lahan mereka, rumah-rumahnya ini bukan lahan ilegal kan ya? Memang lahan legal kan ya rumah-rumah mereka berdiri? Biasanya lahan legal lah ya. Iya. Kita belum dapat belum dapat itu infonya sih, belum dapat feeding itu. Tapi nanti kita coba tanya ya. Okay. Kenapa kemudian di daerah yang rawan gitu ya bisa ada perkampungan warga dengan ratusan warga gitu ya. Ya itu juga menarik. Makasih loh Kak Edo. Sama-sama. Karena kan juga untuk ya antara masyarakat berdialog juga dengan pemerintah setempat juga untuk ya tukar tanah misalnya gitu ya. Karena kan mereka memiliki tanah tersebut juga akan menjadi satu proses yang lumayan panjang juga kayak itu biasanya ya. Terima kasih Mbak Mira informasinya. Mudah-mudahan seluruh warga desa di Trenggalek bisa cepat segera menemukan rumah barunya begitu ya. Ini mau akhir tahun ada bencana kayak gini, kasihan deh. Betul. Ya, apalagi kalau ada yang beragama Nasrani ya yang akan segera merayakan hari Natal gitu, harusnya dia bisa kumpul-kumpul sama keluarganya. Ini malah rumahnya ambles karena tanah gerak. Ya, semoga kita doakan yang terbaik ya buat saudara-saudara kita di Trenggalek. Terima kasih Kak Edo dan Kak Iza. Terima kasih banyak Kak Mira. Selamat bertugas kembali. Salam buat teman-teman lainnya di Detik Jatim. Yes, selamat sore.